Seri Raja Pedang ke-1. Raja Pedang Episode 3. Hehehe, hendak kulihat akibatnya. Siok Tincu menggerakkan tangan membebaskan totokannya dan Bengsan roboh terduduk di atas tanah. Menundukkan muka terduduk di atas tanah. Menundukkan muka karena merasa masih pening dan nanar kepalanya. Ia meramkan matanya yang menjadi sempit karena pipinya membengkak besar di kanan kiri. Kasihan sekali anak ini, mukanya sampai menjadi seperti buah labu matang. Tiba-tiba Bengsan menggerak-gerakkan kaki tangannya. Kulit badannya mungkin lama makin merah sampai seperti udang rebus. Makin merah kulitnya makin tidak karuan tingkahnya. Berkelojotan seperti ular disiram air panas. Panas. Panas, akhirnya tak tertahankan juga mulutnya tak pernah mengaduh, hanya bilang, panas. Panas. Berkali-kali. Kulit badannya menjadi merah tua hampir hitam dan dari tubuhnya tampak uap tipis seakan-akan seluruh air di tubuhnya sudah mendidih. Tubuh Bengsan melompat ke sana kemari seperti orang gila, menabrak pohon terjungkal, berdiri lagi, terhuyung-huyung, dan merangkak-rangkak sampai menabrak pohon lagi. Kemudian dia melompat berdiri dan lari. Hehehe, hendak kulihat sampai berapa lama kau dapat bertahan. Siok Tincu juga berlari mengikuti anak yang sedang gila kepanasan itu, meninggalkan kudanya yang diikat pada sebatang pohon. Tidak jauh Bengsan berlari karena belum juga 2 li, ia menabrak pohon lagi dan terguling, tak dapat bangun lagi hanya berkelojoran dan bergulingan. Siok Tincu berlutut dan memeriksa dengan teliti. Diurut dan diperiksanya seluruh bagian tubuh Bengsan yang sudah tak berdaya lagi itu, mulutnya tiada hentinya memuji. Tubuhnya berisi penuh hawa panas mujizat. Inilah intisari hawa yang kalau dapat dipelihara dan disalurkan dengan kekuatan Yue Kang akan menjadi semacam yang Kang istimewa, kuat dan panas, bagus sekali. Hendak kulihat apa yang dirusaknya. Ia memeriksa perut dan dada Bengsan. Berbahaya sekali, isi perut melepuh semua, paru-paru penuh hawa panas menguap, jantung mengeriput. Kalau anak ini tidak kosong perutnya, tidak penuh hawa murni tubuhnya dan tidak bersih tulang-tulangnya, ia sudah akan mampus dari tadi. Dengan Yue Kang di tubuhku, apakah aku akan dapat menahan hawa panas seperti ini? Berbahaya sekali, Tosu ini saking asyiknya memeriksa sampai tidak tahu dan tidak terasa bahwa kantong terlepas dan terjatuh. Ketika tubuh Bengsan bergerak-gerak, tanpa disengaja kantong obat itu tertindih oleh tubuh anak itu dan tidak kelihatan dari atas. Berbahaya sekali akibatnya, apa kiranya aku akan kuat? Tosu itu berdiri dan termenung. Ia ngeri akan akibatnya kalau sampai dirinya kemasukan obat kuat itu dan akhirnya ia tidak dapat menahan. Tanpa terasa digerayangnya pinggangnya dan ia kaget karena tidak mendapatkan kantong obat di situ. Bingung ia mencari, tetapi sia-sia saja. Ia mengingat-ingat, tak salah lagi, tadi ia mengambil sebuah pil dari kantong obat yang segera dikantongkan kembali ke pinggangnya. Jangan ketinggalan di atas pelana kuda, pikirnya. Cepat ia berlari meninggalkan Bengsan dan berlari ke tempat di mana dia tadi meninggalkan kudanya. Di sini mencari-cari ke sana kemari, membuka-buka rumput dan alang-alang di sekitarnya, membongkar semua bekal dari atas sela kuda. Sementara itu, Bengsan masih berkelojotan. Panas, lapar, katanya. Tangannya menggerayang-gerayang, ia mencoba membuka matanya, akan tetapi begitu dibuka air matanya bercucuran saking panas dan perihnya. Tiba-tiba tangannya yang menggerayang itu dapat menangkap sebuah kantong kecil. Kedua tangan itu menarik dan sekali tarik saja kantong itu hancur dan 2 butir pel dipegangnya.
Karena pikiran Bengsan sudah hampir tak dapat dipergunakan lagi saking hebatnya penderitaannya, 2 butir pil itu segera dimasukkan ke mulutnya terus ditelan habis. Pada saat itu, terdengar orang bernyanyi-nyanyi kecil, nyanyian kanak-kanak. Ketika tiba di tempat itu, ternyata bahwa yang bernyanyi adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, akan tetapi mukanya yang hitam itu, sama sekali tidak berkumis atau berjenggot, licin seperti muka kanak-kanak. Matanya juga bersinar bodoh dan jujur, seperti mata kanak-kanak pula biarpun usianya sudah 40 tahun. Yang lucu adalah pakaiannya, berkembang-kembang dan malahan sepatunya juga sepatu berkembang, seperti yang biasa dipakai wanita. Pendeknya, seorang aneh yang mempunyai sifat kanak-kanak berpakaian seperti perempuan, dan pantasnya hanya orang edan saja yang berkeadaan seperti dia ini. Ia berhenti menyanyi dan berdiri memandang Bengsan, yang masih bergulingan. Setelah Bengsan menelan pil yang 2 butir itu, ia seperti cacing terkena abu panas. Berguling ke sana, menggelundung ke sini, berkelojotan dan mulutnya berbusa. Hahaha, kau main menjadi terenggiling. Orang yang baru datang itu dengan muka girang lalu rebah pula dan bergulingan, berkelojotan seperti Bengsan sambil tertawa-tawa senang sekali. Hayo kita balapan, siapa lebih cepat menggelinding, katanya mengajak Bengsan main balapan. Tentu saja Bengsan yang tidak sadar itu, semua sekali tidak memperdulikan. Kau tidak mau balapan? Kurang ajar kau, diajak bicara diam saja. Orang itu melompat bangun dan mendekati Bengsan. Ia melihat kedua mata Bengsan yang sipit karena mukanya berbusa. Setan. Kau malah mengejek. Orang itu marah-marah, mengira bahwa Bengsan yang sudah sekarat itu mengejeknya. Ku tendang kau. Orang tua itu menendang perlahan. Tanpa disengaja ia menendang jalan darah itu di punggung Bengsan. Bocah ini sedang menderita. Tubuhnya seakan-akan hendak meletus karena penuh hawa yang seakan-akan terbuka jalan darahnya kena tendangan itu. Tiba-tiba ia melompat ke atas, tinggi sekali dan tanpa disadarinya pula tangan kanannya menampar kepala orang itu. Plek, sehabis menampar ia bergulingan pula. Yang hebat adalah orang aneh itu yang kena tampar. Tubuhnya terlempar dan roboh berguling-guling sambil mengaduh-ngaduh. Ternyata orang itu lihai bukan main. Tamparan yang dilakukan oleh anak tadi, biarpun tidak disengaja namun penuh dengan tenaga yang dan kiranya akan menghancurkan kepala seorang biasa. Namun orang aneh itu hanya terguling-guling dan cepat bangun lagi. Ia marah sekali. Setan, iblis, kau mengajak berkelahi? Datang-datang mengirim pukulan maut, ya? Berani kau main-main dengan Koai Atong? Cepat seperti orang main sulap, tahu-tahu di tangan kanan ini sudah terdapat sebuah panah berwarna hijau. Ia maju menubruk Bengsan yang sedang bergulingan. Tangan kirinya memukul dengan telapak tangan terbuka, sedangkan tangan kanan menggunakan